في تنقية قلبه الذي هو موضع نظر ربه من الميل إلى شهوات الدنيا walyubaligh, dan hendaknya dia si murid tadi berlebih-lebih, maksudnya bersungguh-sungguh, fi tanqiyati qalbihi, dalam membersihkan hatinya, alladzi, yang mana hati itu, huwa maudhi'u nadhari rabbih, ia adalah tempat memandang Tuhannya. Dia bersihkan dari apa? Minal maili ila syahawatid dunya, daripada cenderung kepada syahwat-syahwat duniawi. Ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh seorang murid, bersungguh-sungguh dalam membersihkan hatinya, karena hati adalah tempat memandang Allah Subhanahu wa taala dari setiap hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidaklah memandang kepada tubuh-tubuh kalian dan tidak pula memandang kepada rupa-rupa kalian. Hanya saja Allah itu memandang kepada hati kalian, lalu kemudian amal perbuatan kalian. Apabila ada orang perawakannya bagus, tinggi, kekar, putih, dan wajahnya tampan, rupawan, tetapi hatinya busuk, tetapi amal perbuatannya rusak, Allah tidak memperhatikan orang itu. Allah tidak memandanginya. Atau sebaliknya, ada orang yang penampilannya kelihatan tidak menarik, wajahnya juga tidak tampan, tetapi hatinya bersih, perbuatannya baik. Orang ini adalah orang yang dipandang oleh Allah. Beruntung dia. Sesungguhnya seorang manusia itu apabila dibenci oleh seluruh makhluk tetapi Allah Ta'ala ridha, maka ia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Sebaliknya, apabila ada makhluk yang dicintai oleh banyak orang tetapi Allah murka kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah orang yang sangat sengsara dan celaka, waliyadzubillah. Karena yang kita harapkan selama ini bukan keridhaan manusia, tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang murid yang sungguh-sungguh ingin menempuh jalan menuju ridhonya Allah, dia harus bersungguh-sungguh dalam membersihkan hatinya tadi. Karena itu adalah tempat memandangnya Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dari apa? Minal maili ila syahawatid dunya, daripada cenderung kepada syahwat-syahwat dunia. Dan wa minal hiqdi, dan membersihkan hatinya daripada dengki, wal ghilli, dan dendam, wal ghishfi, dan ada perasaan ingin menipu. Kepada siapa? Li ahadin minal muslimin, kepada seorang pun daripada orang-orang muslim. Harus dia bersihkan hatinya daripada dengki kepada orang muslim. Harus ia bersihkan hatinya daripada dendam kepada orang muslim tadi. Dan harus ia bersihkan hatinya daripada keinginan yang buruk seperti menipu atau curang kepada orang muslim. Ini adalah tugas seorang murid. Jika di dalam hatinya masih ada dendam kepada sesama muslim, orang ini tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah.
Jika di dalam hatinya masih terdapat dengki, iri kepada sesama muslim, orang ini tidak akan pernah bisa sampai kepada ma'rifatullah. Jika seseorang di dalam hatinya masih terdapat curang, culas kepada seorang muslim, maka orang ini tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Kendati pun fisiknya sehat, segar dan bugar. Karena berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu bukan perjalanan fisik, tetapi berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah perjalanan hati. Jika fisik kuat, sehat, segar dan bugar, tetapi hatinya berpenyakit, maka dia tidak akan bisa berjalan menuju ridhonya Allah. Sebagaimana jasmani yang sehat, kuat, segar dan bugar tidak bisa berjalan ke suatu tempat karena sakit. Ikut enggak? Kemana? Saya mau pergi ke Banjarmasin. Ada yang dibeli, mau ikut enggak? Aduh, saya enggak enak badan, kepala saya pening, pusing, sakit perut, sakit gigi, macam-macam. Sakit, enggak bisa jalan. Maunya pengen di atas kasur terus, bawaannya pengen tidur terus, sakit, gak bisa beraktivitas. Ini adalah penyakit fisik, sehingga mencegah dia untuk bisa pergi kemana-mana. Begitu juga penyakit hati. Jika terkena penyakit tersebut, maka hati tidak akan bisa bangkit untuk menuju Tuhannya. Hati tidak akan bisa bangkit untuk menuju Allah, walaupun diajak oleh gurunya. Ayo mari kita bersihkan hati, mari kita berzikir dengan khusyuk. Khusyuk tidak akan pernah bisa. Ayo kita beramal dengan ikhlas. Ikhlas tidak akan pernah bisa. Kenapa? Hati kamu sakit. Dia sedang sakit, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas. Itulah bahayanya penyakit hati. Wa minal dhanni sawi, dan membersihkannya daripada prasangka buruk, bi ahadin minhum, dengan seorang pun daripada mereka orang-orang muslimin tadi. Enggak boleh berprasangka buruk. Inna ba'dadh dhanni itsmun, sesungguhnya sebahagian prasangka itu ada dosanya. Di dalam riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dhann billah wa husnul dhann bi ibadillah. Ada dua sifat, tidak ada kebaikan di atas keduanya. Ini sudah yang paling baik. Apa itu? Berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'udz dzan billah wa su'udz dzan bi ibadillah. Dan ada dua sifat, tidak ada keburukan di atas keduanya, karena sebab datangnya keburukan dari sini. Apa itu? Berprasangka buruk dengan Allah dan berprasangka buruk dengan hamba-hamba Allah. Na'udzubillah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, ketika ditanya tentang kenapa beliau bisa mendapatkan maqam kewalian yang sangat tinggi, beliau hanya menjawab, karena aku selalu berprasangka baik kepada orang-orang Islam. Ketika aku melihat seseorang sedang berbuat dosa di hadapanku hari ini dan besok aku bertemu lagi dengan orang itu, aku yakini bahwa dia adalah orang soleh. Kenapa? Karena ketika aku melihatnya melakukan dosa, lalu kemudian ia hilang dari pandangan mataku, aku tidak tahu apa yang ia lakukan. Setelah ia hilang dari pandangan mataku, barangkali dia bertaubat kepada Allah, barangkali dia beristighfar, barangkali dia menangisi dosa-dosa yang ia lakukan tersebut, dan Allah menerima taubatnya sehingga ia menjadi kekasih Allah.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Nah, saya tidak tahu. Memang betul waktu itu aku melihatnya bermaksiat. Tapi kan setelah itu dia hilang dari pandangan mataku. Mungkin malam harinya dia menangis bertaubat, menyesali perbuatannya, dan Allah terima taubatnya. Sehingga ketika aku ketemu lagi di hari lain, di waktu lain, di tempat lain, maka aku yakini ini orang soleh. Luar biasa. Prasangka baik seperti itu bisa meninggikan derajat murid, cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selalu berburuk sangka kepada orang muslim, lambat, nggak sampai-sampai. Berat, memang berat. Tapi kalau kita selalu mujahadah melawan prasangka-prasangka buruk itu, insya Allah dia akan berganti dengan prasangka baik. Wal yakun, dan hendaknya ia, si murid itu, menjadi nasihan lahum, penasehat bagi mereka. Bagi mereka siapa? Orang-orang muslim itu tadi. Jangan bersikap apatisme, cuek, tidak peduli. Tidak bisa seperti itu. Karena kita dengan orang muslim lainnya itu memiliki hubungan persaudaraan. Islam yang mempersaudarakan kita, antara kita dan dia. Sehingga dengan demi hak Islam, ketika ia bersalah, kita berkewajiban untuk menasihatinya. Dan disitulah letaknya intisari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah menasihati. Qulna liman, kami katakan kepada Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Hak bagi Allah, bagi Rasulnya, kitabnya, dan para pemimpin-pemimpin muslimin, dan para orang-orang awam di kalangan mereka. Karena agama itu letaknya di situ, di saling menasehati. Tidak ada istilah cuek, terserah dia, yang masuk neraka dia juga, bukan saya. Nggak bisa seperti itu. Man lam yahtam bi umuril muslimina falaysa minhum. Man lam yahtam, orang yang tidak perhatian dengan urusan orang-orang muslim, maka ia bukan bahagian dari mereka. Kamu bukan bahagian dari orang muslim. Kamu tidak pernah peduli dengan urusan mereka. Ketika mereka sedang akan mengadakan peringatan hari besar Islam, kamu cuek, nggak peduli. Jangankan nyumbang, hadir aja gotong royong nggak mau. Padahal ini untuk keagamaan. Naudzubillah. Kamu tidak termasuk kelompok mereka. Kalau kamu tidak termasuk kelompok orang muslim, para kekasih-kekasih Allah, berarti kamu masuk dalam golongan musuh-musuh Allah, iblis dan syayatin. Waliyadzubillah. Jangan anggap remeh ini. Nasihati. Dan jika kita bersalah lalu dinasihati oleh orang lain, kita terima dan kita hargai. Iya, dia menasihati kita pertama karena dia ingin menjalankan kewajibannya kepada kita. Jika dia tidak menasihati kita, nanti dia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi hargai nasihatnya dia, karena dia ingin menggugurkan kewajibannya sebagai muslim yang wajib menasihati saudaranya seagama. Yang kedua, kita ucapkan terima kasih karena dia ternyata peduli dengan kita. Andai kata dia cuek, tidak peduli dengan keselamatan agama kita, dia tidak akan mau menasihati kita. Selama ini manusia ketika dinasihati selalu saja salah beranggapan. Merasa dimusuhi, merasa dijelek-jelekkan, padahal tidak.
Nasihat itu jika diikuti obat. Nasihat itu jika diikuti kekuranganmu akan menjadi sempurna. Nasihat itu apabila diikuti kesalahanmu akan menjadi benar. Karena nasihat bukan cacian, nasihat bukan celaan, nasihat bukan makian. Kamu yang salah paham kadang-kala. Jadi begitu. Rahiman bihim, dan penyayang dengan mereka. Musyfiqan alaihim, berbelas kasihan atas mereka. Mu'taqidan al-khaira fihim, meyakini kebaikan pada mereka. Begitu seharusnya seorang murid yang salik menempuh jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang kepada muslimin lainnya dan berkeyakinan kebaikan ada pada mereka. Bahkan Imam Ghazali itu di dalam Bidayatul Hidayah mengajarkan kepada kita untuk meyakini ketika melihat orang lain itu bahwa dia lebih baik daripada saya. Orang itu lebih mulia, lebih baik daripada saya. Yakini seperti itu, kata Imam Ghazali, ketika melihat orang lain. Jika yang kita lihat itu adalah orang yang lebih muda dari kita, yakini bahwa dia itu lebih mulia di sisi Allah daripada saya. Kenapa? Karena dia masih muda, belum banyak dosanya. Saya lebih tua dari dia, berarti dosa saya lebih banyak. Nah, dia lebih mulia di sisi Allah daripada saya yang lebih banyak dosanya ini daripada dia. Dan apabila melihat orang yang lebih tua dari kita, kita yakini dia lebih baik daripada kita. Orang tua ini yang ada di depan saya, dia lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena dia banyak melakukan amal-amal soleh. Sebab usianya sudah tua, berarti sangat banyak amal soleh yang ia lakukan di dalam hidupnya. Sementara saya masih muda, baru hidup. Berarti amal soleh yang saya lakukan lebih sedikit daripada dia. Dia lebih mulia daripada saya. Dan apabila melihat orang alim, kita yakini dia lebih mulia dari kita. Ya, dia lebih mulia dari saya karena dia mengetahui apa yang saya belum ketahui. Dan dia memiliki derajat di sisi Allah sebagai ulama, sementara saya tidak memilikinya. Atau melihat orang jahil, tetap kita mengatakan dia lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena orang jahil berbuat dosa karena kebodohannya. Sementara saya berbuat dosa padahal saya tahu itu haram. Maka saya lebih hina daripada dia. Dia orang jahil melakukan dosa karena memang kejahilannya, kebodohannya, tidak paham, tidak tahu. Saya tahu kok masih melakukan dosa, berarti saya lebih buruk dari dia. Berarti dia lebih mulia dari saya. Bahkan ketika melihat orang kafir pun kita tidak boleh merasa lebih hebat dari dia selama dia masih hidup. Kenapa? Karena saya tidak tahu apa yang nanti akan Allah takdirkan untuknya. Bisa jadi Allah takdirkan ia mendapat hidayah lalu kemudian memeluk agama Islam dan keislamannya sempurna, bagus, ahli ibadah, sehingga dia mulia di sisi Allah. Dan saya tidak tahu, barangkali di akhir dari hayat saya Allah Ta'ala takdirkan saya menjadi orang yang sesat atau bahkan murtad, wal'iyadzubillah, saya nggak tahu. Sehingga saya tidak bisa mengatakan saya lebih hebat dari dia, lebih mulia dari dia. Nah, ini adalah pandangan yang harus ada di dalam hati setiap murid dalam proses berjalan menuju ridhonya Allah. Kalau enggak seperti itu, enggak sampai-sampai. Ini kita sama-sama belajar, termasuk ulun yang duduk di depan pian ini. Sama-sama kita berusaha mengamalkan itu. Tidak pernah merasa paling mulia, paling benar dan paling baik dari orang lain yang ada di hadapan kita. Jadi begitu. Yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minasyarr. Ia mencintai, menyukai bagi mereka
Orang-orang muslim itu ma yuhibbu li nafsihi, akan sesuatu yang ia suka ada pada dirinya, untuk dirinya, minal khair, dari kebaikan. Sebagaimana saya suka mendapatkan kebaikan ini, maka saya juga senang ketika melihat kebaikan itu ada pada saudara saya muslimin. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minasyarr, dan ia harus tidak suka, membenci, tidak suka untuk mereka orang-orang muslim itu sesuatu yang ia tidak menyukainya untuk dirinya, minasyarr, daripada keburukan. Sebagaimana kita tidak suka keburukan itu menimpa kita, maka kita juga tidak suka jika keburukan itu menimpa saudara-saudara kita muslimin, walaupun jarak antara mereka dan kita berjauhan. Saudara-saudari kita muslimin muslimat yang ada di daerah Jawa sana mengalami gempa misalnya, gunung meletus, kita kan tidak suka kalau itu terjadi pada diri kita, kalau itu terjadi di kampung kita. Maka kita juga tidak suka kalau itu terjadi menimpa saudara kita muslimin muslimat yang ada di sana. Ya Allah, arti tidak suka apa? Mereka bersedih, kita juga ikut prihatin, kita juga ikut bersedih sebagaimana mereka bersedih. Disinilah letak kekuatan iman, letak kekuatan iman. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia menyukai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang ia sukai ada pada dirinya, minal khair, tentunya dari kebaikan. Baru orang itu dikatakan sempurna imannya. Ini kita kadang ketika melihat saudara kita muslimin muslimat tertimpa musibah, bantas, hapus, tiwas, ketulahan tuh. Nah, kok begitu kamu? Bisa-bisanya kamu seperti itu. Bisa-bisanya kamu seperti itu. Hah? Ini menunjukkan kamu nggak punya iman, nggak sempurna iman kamu. Ketulahan non aku tuh. Siapa? Memang kamu wali apa? Ketulahan. Jangan seperti itu. Justru kita prihatin kepada dia. Ya Allah, kasihan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan dia daripada kesusahannya. Begitu kita doakan. Mudah-mudahan diangkat musibahnya. Begitu harusnya kita berdoa. Ini menunjukkan tentang kuat dan lemahnya iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ini suatu ketika beliau pergi ke sebuah semak belukar untuk memetik atau mematah ranting kayu siwak. Beliau patah 2 bilah ranting siwak buat sholat. Yang satunya lurus, yang satunya bengkok. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan membawa 2 bilah kayu siwak yang dipatah beliau barusan, tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang sahabatnya. Lalu Nabi memberikan satu di antara 2 siwak itu kepada sahabatnya, dan yang Nabi berikan kepada sahabat itu adalah siwak yang bengkok, siwak yang lurus, sedangkan siwak yang bengkok beliau pegang. Sahabat itu lalu berkata, ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk memegang siwak yang lurus ini, biar aku saja yang bengkok itu. Jangan, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mempertanyakan tentang 2 orang yang saling bersahabat sewaktu di dunia nanti. Apakah ia sudah melaksanakan haknya kepada sahabatnya? Dan saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad begitu. Kalau kita nang baik-baik dulu, nang buruk-buruknya kisah orang. Kita selektif milih yang unggul dulu, sisanya baru buat orang. Kalau Nabi enggak, biar yang bengkok buat saya, yang lurus buat dia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita. Beliau adalah suri teladan kita.
panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan didikan seperti inilah para sahabat saling bermuamalah, berinteraksi antara satu sama lain, sehingga mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Allah. Sampai-sampai diriwayatkan ketika ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah pemberian berupa kepala kambing. Dia terima. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad dan semua orang-orang yang beriman dengannya diboikot, ditekan perekonomian mereka, diboikot, sehingga mereka mengalami krisis. Jadi untuk mencari makanan itu susah payah. Tumben-tumbenan ada orang memberikan kepala kambing kepada salah seorang warga di kalangan sahabat itu. Senang hatinya luar biasa. Anak istrinya, alhamdulillah, lama sekali kita tidak pernah mencicipi daging kambing, walaupun hanya kepalanya. Dagingnya tidak begitu banyak, tapi kan ini adalah makanan yang paling lezat pada saat-saat seperti ini yang akan kita nikmati. Mau diapakan ini ya? Akhirnya si suami kepala rumah tangga berpikir, kita masak, kita bikin menu makanan yang enak, bagaimana nasib tetangga kita di sebelah? Dia juga memerlukan. Kata istrinya, betul juga wahai suamiku. Akhirnya istrinya mengatakan kepada anak-anaknya, kita mengalah saja ya nak, kita berikan ini untuk tetangga kita, mungkin dia lebih memerlukan daripada kita. Ya, nggak apa-apa. Anak-anaknya juga dididik dengan didikan seperti ini dari sejak kecil. Udah, kasihkan ke rumah sebelah. Dibawa oleh anaknya, diberikan kepada rumah sebelah. Itu tetangga yang ada di sebelah rumah menerima kepala kambing itu. Senang hatinya, ya Allah, lama kita nggak makan daging kambing. Akhirnya dia ngumpul-ngumpul dengan keluarganya, merundingkan kira-kira kita masak apa nih? Gulai kambing, sop kambing atau apa? Akhirnya si suami mengatakan kepada istri dan anak-anaknya, kita senang memakan daging kambing ini, tapi bagaimana dengan tetangga di sebelah rumah kita? Oh, betul juga ya. Gimana kita berikan ke sana aja ya, kayaknya mereka lebih memerlukan. Udah kasih ke sana aja, kasihan. Subhanallah, ini perhatian betul. Akhirnya apa? Diberikan lagi kepada tetangga yang sebelahnya. Itu kepala kambing terus berkeliling dari rumah ke rumah sampai 7 buah rumah. Dan kembali lagi kepada rumah yang pertama. Loh, ini kepala kambing tadi lagi. Subhanallah. Jadi kayak bola dioper situ kemari, kembali lagi ke asal. Ya Allah, sampai segitunya. Lalu kemudian turun ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengedepankan orang lain daripada diri mereka, walaupun mereka juga sangat memerlukan. Hudzaifah al-Adawi bercerita, intalaqtu yaumal Yarmuk abhathu ibna ammin li. Pasca peperangan Yarmuk, aku pergi mencari saudara sepupuku, kata Hudzaifah al-Adawi. Karena mereka semua para sahabat pasca berperang, tubuh mereka luka-luka, mereka kehausan. Maka kata Hudzaifah al-Adawi, aku membawa segelas air minum untuk memberi minum kepada saudara sepupuku. Aku cari, akhirnya aku temukan ia sedang terbaring di atas tanah, kehausan, tubuhnya penuh dengan mata luka karena baru saja selesai dari berperang. Lalu aku akan memberikan minum segelas air kepada saudara sepupuku itu.
Ketika ia bangun berusaha untuk duduk dan meminum air itu, tiba-tiba dia mendengar jeritan dari seorang yang ada di sebelahnya yang sedang kehausan. Air, air. Kata saudara sepupuku, sudah berikan saja kepada dia, dia lebih memerlukan. Akhirnya aku pun pergi dan memberikan air itu kepada orang yang ada di samping saudara sepupuku itu. Ketika aku akan memberikan air itu kepadanya, dia mendengar di sebelahnya ada lagi orang yang juga sedang kehausan. Akhirnya dia mengisyaratkan kepada saya agar berikan air itu kepada dia saja. Aku pun pergi mendatangi orang itu, kata Hudzaifah Al-Adawi. Ketika aku sudah dekat dengan orang itu, ternyata dia sudah meninggal dunia. Belum sempat aku memberikan air, dia sudah meninggal dunia. Ya Allah, kata Hudzaifah Al-Adawi. Akhirnya aku kembali lagi kepada orang yang kedua, yang di sebelah saudaraku itu, akan aku berikan minum, ternyata dia juga meninggal dunia. Aku kembali lagi kepada saudara sepupuku dan ingin memberinya minum, dan dia pun meninggal dunia. Dan air masih utuh di dalam gelas, tidak berkurang seteguk pun. Luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Iman, ini iman. Mereka lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Orang-orang terdahulu itu selalu memikirkan hak persaudaraan dan hak tetangga sebelum melakukan sesuatu. Ada orang dahulu itu di rumahnya banyak tikus. Banyak tikus di rumahnya. Lalu salah seorang temannya memberikan usulan, kamu mau nggak agar tikus-tikus itu tidak bersarang di rumahmu lagi? Kata dia, ya kalau bisa sih saya mau. Saya ada usulan, katanya. Apa itu? Kamu miara kucing. Kalau kamu punya kucing, saya jamin tikus-tikus itu akan lari, nggak berani di rumah kamu. Dia mikir, habis mikir, dia bilang kepada sahabatnya tadi, saya ucapkan terima kasih banyak atas usulan kamu. Itu adalah usulan yang sangat baik. Dia hargai. Tapi jika saya memelihara kucing di rumah saya, maka tikus-tikus itu akan ketakutan dan lari. Larinya kemana? Ke rumah tetangga saya nanti. Akhirnya gara-gara saya, rumah tetangga saya sekarang banyak tikusnya. Saya nggak mau melakukan itu. Subhanallah. Kita pernah nggak memikirkan tetangga sebelum melakukan sesuatu? Mengolah WC, kamar mandi, tempat pembuangan airnya nggak dipikirkan. Ini bakar larut ke rumah tetangga apa enggak? Nggak dipikirkan sama dia. Buang sampah asal-asalan di depan rumah orang, kadang buang sampah, nggak punya adab. Orang dahulu tuh sangat-sangat memikirkan saudaranya muslim yang lain, tidak egois, mementingkan diri sendiri. Bahkan salah seorang ulama sholihin terdahulu, dengan keadaan fakir dan miskinnya itu, ia tetap berusaha untuk bisa membantu saudaranya. Ya Allah. Jadi suatu saat ada orang pengemis kelaparan, mengetuk pintu rumahnya, minta-minta. Dia juga fakir dan hari itu belum tentu dia juga makan. Tapi pengemis ini udah beberapa hari tidak makan, kasihan dia. Mau ngasih dinar atau dirham nggak punya uang. Akhirnya apa? Naik ke atas rumah dan dia congkel satu di antara kayu atap rumahnya, kasau. Tek-tek dicongkelnya, dia kasih. Ambil kayu ini dan jual. Kalau laku, ambil uangnya untuk kamu membeli makanan. Subhanallah, sampai segitunya wani mengorbankan kasau di atap rumah. Kalau kita undangan kena makan, nyawa yang ini lewat tiga. Allahu Akbar, luar biasa.
Nabi itu selalu mengajarkan seperti itu, diajarkan, diberi gambaran sama Nabi. Sampai ada seseorang datang kepada Nabi, ketika itu beliau sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Faqala lahu, laki-laki itu berkata kepada Nabi, "Idzanni fi zina." Izinkan saya ya Rasulullah untuk berzina. Itu sahabat mendengar ucapan lelaki tadi geram semua, bahkan ada yang mau menghunus pedang. Apa kata Nabi? Tahan sikap kalian, biarkan dia, biarkan. Kan kurang ajar di hadapan Nabi ngomong kayak gitu. Izinkan saya berzina. Waduh, sudah jelas-jelas zina dosa besar. Tapi Nabi rahmat, kasih sayang. Biarkan dia, jangan diganggu. Oh, apa tadi? Minta izin untuk berzina. Sebentar, saya mau tanya dulu. Apakah engkau suka jika anak perempuanmu dizinahi orang? Enggak mau saya. Saudari perempuanmu dizinahi orang mau? Enggak mau saya. Istri kamu dizinahi orang? Wah, berani nyentuh istri saya penggal kepalanya. Kamu nggak mau anakmu dizinahi orang, kamu nggak mau saudari perempuanmu dizinahi orang, kamu juga nggak mau istrimu dizinahi orang, orang lain juga nggak mau begitu. Maka sukailah orang lain sebagaimana engkau menyukai dirimu, dan bencilah apa yang menimpa orang lain sebagaimana engkau membencinya ketika itu menimpa dirimu. Akhirnya dia barulah sadar. Ini didikan, tarbiyah. Begitu seorang murabbi mendidik muridnya, dikasih nasihat dan gambaran-gambaran. Akhirnya lelaki tadi langsung paham dan sadar, langsung mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu ud'ullaha li an yubaghidha ilayya nisa." Doakan saya kepada Allah agar Allah menjadikan saya benci kepada wanita-wanita pelacur, biar saya enggak berzina lagi. Doakan supaya saya benci dengan perzinahan. Didoakan oleh Nabi, Allahumma baghid ilaihin nisa. Ya Allah, jadikan hatinya benci kepada perbuatan zina. Doa Nabi kabul. Setelah dia pulang, tiba-tiba hatinya sudah tidak ada hasrat lagi untuk berzina. Ya Allah, kok hati saya terasa lapang. Jangankan berzina, melihat wanita yang tidak halalnya gak mau. Ya Allah, doa Nabi. Akhirnya dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, idzan li fis siyahah." Kali ini saya minta kepadamu agar mengizinkan saya untuk mengembara. Mengembara. Apa kata Nabi? "Siyahatu ummati al-jihadu fi sabilillah." Mengembaranya umatku adalah jihad di jalan Allah. Kalau gitu saya akan jihad ya Rasulullah. Inilah didikan yang baik, merasuk ke dalam hati. Mengajari orang yang suka dosa agar berhenti menyukainya, mengajari orang yang suka maksiat agar membenci maksiat itu. Begitu sang guru mendidik murid, bukan menguluakan yang kada baik, bukan mengajari mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru suka bicara kotor, porno, murid praktek nanti. Bukan murabbi itu. Makanya syekh murabbi itu jarang ditemukan di akhir zaman, langka. Kenapa? Bukan mereka tidak ada, murid-murid banyak yang tidak berminat dengan yang murabbi itu. Kalau ada guru murabbi yang betul-betul mendidik murid, murid kadang nggak berminat. Kenapa? Karena syekh murabbi nggak pandai lelucon, nggak bisa melucon. Syekh murabbi itu bukan pelawak soalnya dia. Syekh murabbi itu kadang membosankan bagi mereka yang hatinya masih penuh dengan nifak. Kata Rami, si Din tuh bacaan tegang, kada lucu lalu. Aku tujuan ini nah, Rami bener si Din bacaan. Nah, makanya syekh murabbi itu banyak dijauhi orang. Karena menurut mereka nggak menarik. Dan memang niat hatinya bukan untuk tulus belajar, ingin nyari lelucon. Jadi mereka itu sebenarnya ada, dan mereka itu terus ada sampai hari kiamat.
Yang membuat mereka itu tidak ada bukannya merekanya yang tidak ada, tapi hati si murid yang tidak ada minat belajar dengan yang semacam ini. Murid itu kadang-kadang lebih senang dengan orang yang sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Ketika seorang guru merabbi membimbing, ini haram jauhi, ini halal kerjakan, ini sunnah kerjakan, ini makruh kalau bisa hindari. Orang banyak yang nggak suka dengan seperti itu. Tapi ketika ada seorang yang dikenal sebagai guru mengatakan yang haram halal dengan dalil-dalilnya yang menyesatkan, ini banyak yang berminat. Wah, ini nih yang saya cari-cari selama ini. Ini nih yang benar-benar guru katanya. Begitu. Itulah kenapa Syekh Murabbi itu langka di akhir zaman. Bukannya mereka tidak ada, tetapi muridnya yang banyak menyimpang. Gak senang karena Syekh Murabbi tidak pandai melucon, tidak pandai berkata porno, tidak pandai menghalalkan yang haram. Mereka istiqamah lurus di jalan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dulu Rasulullah mendidik murid-muridnya, yaitu para sahabat dengan didikan itu, maka para syekh murabbi juga mendidik murid-muridnya dengan didikan yang sama. Dari mana Rasulullah mendapat didikan yang mulia dan hebat seperti itu? Dari Tuhannya langsung. Allah Subhanahu wa taala, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku dididik oleh Tuhanku, maka baguslah didikanku. Didikan yang bagus dan indah itu ditiru oleh para ulama-ulama yang mustaqimin, yang istiqamah, al-murabbin, yang bisa mendidik murid-muridnya. Dan murid-murid yang shadiq, yang sungguh-sungguh suka, senang dengan yang mustaqim, ulama yang istiqamah, yang lurus tadi. Tapi kalau yang tidak shadiq, yang tidak sungguh-sungguh, cuma hanya sekedar main-main aja, gak suka, dia anggap membosankan, dia anggap menakutkan, dia anggap berat, karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh syahwat duniawinya. Makanya gak senang dengan yang seperti ini. Dia lebih senang dengan yang cocok dan sepaham dengan hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Sebagian ada yang mengatakan, law sadaqal murid lawajada syekh amama babi darih. Andai kata seorang murid itu sungguh-sungguh, tentu ia akan mendapatkan syekhnya ada di depan pintu rumahnya. Gak usah susah payah nyari syekh murabbi. Kalau memang dia sungguh-sungguh dan Allah maha mengetahui kesungguhannya, dia nggak akan jauh-jauh, di depan rumahnya dia akan mendapati syekhnya ada di situ. Tapi sekarang mana ada yang menuntut ilmu sungguh-sungguh? Mana? Jadi begitu. Wal ta'lam ayyuhal muridu anna lil qalbi ma'asiya hiya afhashu wa aqbahu wa akhbathu min ma'asil jawarih. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang tentang bahayanya maksiat hati, dan itu lebih berbahaya lagi daripada maksiat anggota badan yang zahir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari segala penyakitnya dan kuatkan sehingga kita bisa berjalan dengan ruhani kita, dengan batin kita menuju Allah Subhanahu wa taala, mashuban kullu dzalik bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.